Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya akan bercerita ya kan soal culture in Malaysia atau kebudayaan atau keunikan di Malaysia ini ya kan. Lalu sebelum itu jangan lupa yang belum subscribe tolong di subscribe channel saya dengan cara subscribe dan juga jangan lupa untuk membunyikan notification-nya agar pemirsa semua tidak tertinggal video-video terbaru dari saya nanti. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungan pemirsa selama ini untuk saya Borunaga. Lalu, oke, saya akan memulai bercerita. Jadi, keunikan di Malaysia ini pada tahun 2003 saya menginjakkan kaki atau datang ke Malaysia ini pada tahun 2003 ya. Di mana saya pertama kali itu di pabrik bertempat di Negeri Sembilan dinilai di pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara. Dan perjalanan pertama sekali perjalanan dari airport ke asrama ya akan memakan waktu itu sekitar hampir 1 jam, di mana kami dijemput menaiki bus ya. Nah, sepanjang perjalanan itu saya melihat di Malaysia ini ya sangat bersih ya pemirsa. Kebersihan yang pertama itu yang uniknya di Malaysia itu kebersihannya. Beda banget ya dengan di tempat kita, dimana di sini itu kita saya tidak melihat itu yang namanya sampah merata-rata, sampah di mana-mana itu nggak ada gitu. Kebersihan yang paling utama saya lihat. Lalu yang kedua itu saya melihat waktu itu kan saya pergi ke satu tempat, lalu saya lihat tuh seorang anak kecil ya, umurnya masih 3 tahun atau 4 tahun ya. Tapi di sini itu kelihatan banget ya, dari kecil anak kecil aja udah pinter banget bahasa Inggris gitu. Speak English mereka memang bagus banget gitu. Nah, karena apa? Karena rakyat Malaysia itu sudah membiasakan ya kan yang namanya itu bahasa Inggris itu sudah membiasakan dari kecil, di mana orang tua di sini itu dari kecil itu sudah membiasakan berbicara bahasa Inggris kepada anak-anak mereka gitu. Jadi nggak usah heran kalau masih kecil aja pun mereka sudah pinter bahasa Inggris gitu, walaupun mereka masih kecil belum sekolah itu. Bayangin aja anak yang 3 tahun itu aja udah ngerti bahasa Inggris gitu, dibandingkan dengan kita ya. Bahkan yang udah tua juga belum ada juga yang nggak ngerti bahasa Inggris ya kan. Beda banget dengan di sini gitu. Mereka udah membiasakan, jadi nggak usah heran. Bahkan yang kerja motong rumput, buang sampah, ya ngangkut-ngangkut sampah begitu, mereka ngerti, pinter sekali bahasa Inggris. Karena apa? Mereka sudah terdidik dari kecil untuk berbahasa Inggris gitu. Bahkan di sekolahnya juga sudah diterapkan untuk berbahasa Inggris gitu. Jadi memang sangat respect ya, karena bahasa Inggris itu kan penting banget ya. Karena kalau kita cari kerja pasti yang ditanya itu bahasa Inggris. Kalau nggak ada bahasa Inggris pasti agak susah ya pemirsa dapat kerja. Oke, lalu yang ketiga itu saya uniknya tuh di Malaysia itu tentang attitude. Kenapa saya bilang attitude? Attitude itu tentang kesabaran orang Malaysia itu tahap levelnya tuh level super power banget. Karena apa saya bilang begitu? Kesabarannya itu di jalan raya ya, paling yang pertama ya di jalan raya. Dimana itu saya kalau di jalan raya itu
nggak pernah saya dengar itu bunyi klakson atau horn ya, horn atau klakson yang tut tepep itu nggak ada di sini pemirsa. Nggak pernah kan jumpa. Kalaupun pemirsa jumpa menemukan hal seperti itu udah tahap kesabarannya udah habis banget itu. Begitu. Jadi kalau macetnya sepanjang 3 jam, 4 jam itu ya kan, panjang banget kita itu macetnya sampai 3 jam, 4 jam itu. Nggak ada itu. Rakyat Malaysia itu di sini nggak ada yang bunyikan horn, nggak ada. Mereka sabar banget. Nah, kalau mereka bunyikan horn itu berarti mereka sudah kehilangan sabar gitu. Bahkan ada di tempat-tempat tertentu yang dilarang di sini untuk membunyikan klakson ya, horn ya kan. Salah satunya itu di rumah sakit. Itu memang dilarang banget. Bahkan kalau waktu kita untuk belajar mengemudi itu akan diterapkan di dalam buku bahwasanya tidak dibenarkan untuk membunyikan klakson. Yang kedua itu di sekolahan memang tidak boleh untuk membunyikan klakson. Jadi memang ada attitude di sini memang luar biasa ya. Dan satu lalu tentang kesabaran kalau kita order makanan gitu, istilahnya order makanan, beli makanan gitu kan, beda banget ya dengan kita di sana ya gitu. Kalau di sana ya kan, ini pengalaman saya ya, saya bedakan di Malaysia dengan di Indonesia ya kan. Nah kalau di Indonesia itu walaupun dia mau di mana-mana itu yang namanya order makanan itu kadang mau rebut-rebutan ya gitu ya kan, saya dulu begitu. Nah kalau di sini itu rakyat Malaysia sangat sabar banget nungguinnya ya kan. Contohnya kayak kalau beli nasi lemak lah, kan di Malaysia ini kan terkenal dengan makanan nasi lemak ya kan. Itu padahal kita contohkan aja jualannya di pinggir pasar gitu kan, di pinggiran gitu. Nah nggak ada itu mereka serobot-serobotan ya kan, rebut-rebutan begitu, nggak ada. Mereka akan datang berbaris ya kan, berbaris ikut queue sendiri-sendiri begitu, ambil posisi masing-masing. Nah nanti si penjualnya akan tanya siapa dulu begitu. Nah yang mereka akan dengan sadar dirinya sendiri, mereka akan bilang nah yang ini duluan, nggak ada yang bilang saya dulu, nggak ada. Jadi memang ini ya, attitude di sini memang terbaik banget gitu. Jadi beda banget dengan kita ya gitu. Karena apa saya ngomong begitu, sepengalaman saya pernah itu pulang ke Indonesia gitu. Jadi saya udah lama di sini gitu kan, udah hampir kemarin itu dari 2003 sampai sekarang 2020 udah hampir 13 atau berapa tahun gitu, udah lupa. Jadi saya udah kayaknya kelamaan di Malaysia daripada di Indonesia gitu. Jadi waktu saya pulang ke Indonesia gitu, jadi saya beli bakso gitu kan. Saya udah kebiasaan di sini beratur, ngantri ngantri atau beratur kalau orang Malaysia bilang. Saya ngantri gitu. Ya saya nggak diladenin pemirsa. saya saya nunggunya sampai hampir 1 jam gitu. Jadi saya lihat, oh saya lupa saya ini di Indonesia. Beda banget gitu. Kalau di sana kan ya main serobot ya gitu. Saya duluan gitu kan. Siapa duluan dia yang dapat gitu kan gitu. Jadi kalau di sini enggak gitu. Ya sepanjang apa aja antrian itu ya mereka sabar gitu. Ya bagaimana ngantri untuk nunggu bus juga begitu. Menunggu tren atau kereta api atau LRT gitu kan, monorail begitu. Rakyat Malaysia itu akan berbaris pemirsa, ikut dengan tempat untuk berbaris menunggu arah untuk masuk dan memberi jalan untuk orang yang keluar daripada tren tersebut begitu. Jadi itulah keunikan yang saya lihat di
Malaysia ini, yaitu kebersihannya. Tidak ada di sini yang namanya buang sampah sembarangan, pemirsa. Tidak ada sampah-sampah itu, tidak ada. Karena memang di sini orangnya sangat care dengan kebersihan. Yang kedua itu tentang bahasa. Mereka itu di sini ya dibiasakan, sudah terbiasa dengan yang namanya bahasa Inggris, sudah diterapkan dari kecil, sudah dibiasakan oleh orang tuanya di sini. Para orang tua di Malaysia ini sudah mengajarkan anak-anak mereka dari kecil sudah bahasa Inggris. Jadi jangan heran ya kalau nanti pemirsa kesini lihat, aduh anak kecil masih kecil aja udah pinter banget bahasa Inggris, itu nggak usah heran karena memang pada dasarnya rakyat Malaysia itu memang sudah mengerti bahasa Inggris gitu. Yang ketiga itu adalah attitude, kesabaran rakyat Malaysia itu memang sangat besar. Kesabarannya itu memang sangat power lah kalau saya bilang ya kan. Bayangin aja macet sampai 3 jam 4 jam itu bisa sabar di dalam mobil gitu ya kan pemirsa. Nggak ada itu namanya bunyi-bunyi horn, nggak ada bunyi-bunyi klakson, nggak ada itu berantem-berantem. Kalaupun terjadi di jalan bunyi klakson begitu, itu orangnya udah kehabisan kesabaran. Kehabisan kesabaran. Nah, itu bisa menimbulkan pergaduhan itu kalau udah yang namanya bunyi horn sembarangan bunyi-bunyikan klakson di sini, itu udah bisa menimbulkan pertengkaran. Nah, jadi saya harap kita bisa mengikuti keunikan orang rakyat Malaysia ini ya. Nah, baiklah pemirsa, begitu saja untuk saya bercerita tentang keunikan di Malaysia ini atau culture in Malaysia. Culture shock in Malaysia begitu. Maafkan saya kalau bahasa Inggris saya belepotan karena kemarin itu saya belajar bahasa Inggris saya duduk paling belakang pemirsa. Oke, begitu saja dari saya. Saya mohon maaf kalau saya tersalah berbicara, tersalah perkataan, saya minta maaf. Saya hanya bercerita tentang pengalaman dan pandangan yang saya lihat. Maksud saya apa yang saya lihat itu saya ceritakan di sini begitu, dan dengan pengalaman saya juga saya ceritakan. Jadi minta maaf kalau saya ada tersalah omongan, tersalah cakap, saya minta maaf sebesar-besarnya. Itu saja untuk kali ini pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih karena telah menonton video saya. Saya doakan pemirsa semua sehat senantiasa dan diberkati. Terima kasih. Saya Borunaga. Bye-bye.